Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang transformational leadership. Kepemimpinan transformasional digambarkan sebagai proses di mana para pemimpin memainkan model peran yang ideal, merangsang dan mendorong kreativitas, memberikan motivasi inspirasional, dan terlibat dalam mendukung dan membimbing pengikut untuk mencapai visi dan tujuan bersama organisasi. Kepemimpinan transformasional mengacu pada nilai-nilai moral anak buah dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etika dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. Selanjutnya, leader behaviors. Menurut Bass, terdapat 4 jenis perilaku kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama ada idealized influence. Pengaruh ideal adalah perilaku yang membangkitkan emosi bawahan yang kuat dan identifikasi dengan pemimpin. Yang kedua ada intellectual stimulation. Stimulasi intelektual adalah perilaku yang meningkatkan kesadaran bawahan akan masalah dan mempengaruhi bawahan untuk melihat masalah dari perspektif baru. Yang ketiga ada individual consideration. Pertimbangan individual termasuk memberikan dukungan, dorongan, dan pembinaan kepada bawahan. Yang keempat, ada inspirational motivation. Motivasi inspirasional yang mencakup mengkomunikasikan visi yang menarik dan menggunakan simbol untuk memfokuskan upaya bawahan. Selanjutnya ada influence process. Hal yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional tidak dijelaskan dengan jelas, tapi dapat disimpulkan dari deskripsi perilaku dan efek pada motivasi bawahan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional mungkin melibatkan internalisasi. Kepemimpinan transformasional juga melibatkan identifikasi pribadi karena pengaruh yang diidealkan menghasilkan atribusi karisma pengikut kepada pemimpin. Perilaku transformasional seperti motivasi inspirasional misalnya visi yang optimis dan pertimbangan individual misalnya pembinaan dapat meningkatkan self-efficacy individu bawahan dan kemajuan kolektif tim, serta stimulasi intelektual dapat meningkatkan kreativitas mengikut individu dan juga tim. Selanjutnya ada facilitating condition. Menurut Bass, kepemimpinan transformasional dapat dianggap efektif dalam situasi atau budaya apapun. Untuk mendukung posisi ini, hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan juga efektivitasnya telah direplikasi untuk banyak pemimpin di berbagai tingkat otoritas, di berbagai jenis organisasi, dan di beberapa negara yang berbeda. Kepemimpinan transformasional cenderung efektif digunakan dalam lingkungan yang dinamis dan tidak stabil yang meningkatkan kebutuhan akan perubahan serta dorongan akan fleksibilitas dan juga inovasi, misalnya pada organisasi kewirausahaan. Selanjutnya ada primary types of research on the theories. Di sini ada 5 tipe nih. Yang pertama, survey research. Studi survei lapangan digunakan lebih sering daripada metode lain untuk penelitian kepemimpinan transformasional. Yang kedua, ada laboratory eksperimen. Eksperimen ini memungkinkan kesimpulan yang lebih kuat tentang hubungan kausalitas daripada studi deskriptif atau penelitian survei. Dalam beberapa eksperimen laboratorium, karakteristik pemimpin dimanipulasi dengan mengirimkan pesan dari seorang pemimpin yang sebenarnya tidak ada. Yang ketiga ada field eksperimen. Pendekatan yang biasa dilakukan dalam eksperimen lapangan adalah memanipulasi perilaku pemimpin dan mengamati pengaruhnya terhadap sikap, perilaku, dan kinerja bawahan. Yang keempat ada deskriptif dan comparative studies. Studi deskriptif mencari atribut umum di antara para pemimpin yang diidentifikasi sebagai karismatik atau transformasional. Sebagian besar peneliti menggunakan wawancara dengan para pemimpin dan beberapa pengikut, dan terkadang dilengkapi dengan observasi. Dan yang terakhir ada intensive case studies, studi kasus longitudinal yaitu dengan mengikuti karya seorang pemimpin selama periode waktu tertentu dan memeriksa interaksi antara pemimpin dan pengikut. Wawancara dan observasi menyediakan banyak data dalam studi ini dan peneliti juga dapat memeriksa dokumen organisasi dan catatan atau laporan yang dibuat oleh orang lain. Transformational leadership versus charismatic leadership. Pada transformational leadership, lebih banyak memberdayakan pengikut dan membuat mereka kurang bergantung pada seorang pemimpin, seperti mendelegasikan otoritas yang signifikan kepada individu, mengembangkan keterampilan pengikut dan kepercayaan diri, menciptakan tim yang dikelola sendiri, menyediakan akses langsung ke informasi yang sensitif, serta menghilangkan yang tidak perlu. Sedangkan charismatic leadership melakukan lebih banyak hal yang menumbuhkan citra kompetensi luar biasa bagi pemimpin, seperti manajemen kesan, pembatasan informasi, perilaku tidak konvensional, dan pengambilan risiko pribadi. Banyak perilaku kepemimpinan dalam teori charismatic leadership dan transformational leadership tampak sama, namun terdapat perbedaan. Menurut Bass, transformational leadership dapat ditemukan di organisasi manapun, di tingkat manapun. Dan jenis kepemimpinan ini relevan secara universal untuk semua jenis situasi.
Sedangkan charismatic leadership jarang terjadi, dan kemunculan mereka tampaknya lebih bergantung pada kondisi yang menguntungkan saja. Reaksi orang terhadap charismatic leadership biasanya lebih ekstrim dan beragam daripada reaksi terhadap transformational leadership. Reaksi afektif yang mereka timbulkan sering membuat orang terpolarisasi menjadi kubu pendukung setia dan lawan yang bermusuhan. Reaksi negatif yang intens oleh beberapa orang terhadap ke arah charismatic leadership membantu menjelaskan mengapa para pemimpin ini sering menjadi sasaran pembunuhan atau taktik untuk menyingkirkan mereka dari jabatannya. Penelitian empiris tentang transformational leadership dan charismatic leadership tidak dirancang untuk menguji isu-isu komparabilitas dan kompatibilitas di antara teori-teori yang berbeda. Selanjutnya adalah evaluation of the theories. Penjelasan mengenai teori kepemimpinan cukup banyak. Teori-teori tersebut cukup memberikan kontribusi penting bagi khalayak dalam memahami proses kepemimpinan. Penjelasan mengenai pengaruh atasan terhadap bawahan dijelaskan melalui teori kepemimpinan instrumental dan situasional. Teori-teori baru menekankan pentingnya reaksi emosional oleh pengikut kepada pemimpin, sedangkan teori-teori sebelumnya lebih menekankan aspek rasional kognitif dari interaksi pemimpin dan pengikut. Lalu, teori-teori baru juga mengakui pentingnya perilaku simbolis dan peran pemimpin dalam membuat peristiwa bermakna bagi pengikut. Sedangkan teori-teori sebelumnya tidak mengakui bahwa proses simbolis dan pengelolaan makna sama pentingnya dengan pengelolaan benda. Dan selanjutnya ada pedoman kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada articulate a clear and appealing vision, di mana pemimpin transformasional perlu memperkuat visi yang ada atau membangun komitmen terhadap visi yang baru. Visi yang jelas tentu akan membantu orang dalam memahami tujuan, sasaran, dan prioritas organisasi. Yang kedua ada explain how the vision can be attained, di mana pemimpin harus meyakinkan pengikut bahwa visi itu layak dan membuat hubungan yang jelas antara visi dan strategi yang kredibel untuk mencapainya. Yang ketiga ada act confident and optimistic. Penting bagi pemimpin untuk menunjukkan kepercayaan diri dan tetap optimis tentang kemungkinan keberhasilan kelompok dalam mencapai visinya, terutama dalam menghadapi hambatan dan kemunduran sementara. Nah, untuk selanjutnya yang keempat ada express confident followers, di mana pemimpin di sini menunjukkan dan mengungkapkan kepercayaannya kepada pengikut. Yang kelima ada use dramatic symbolic action to imply key value. Penggunaan tindakan simbolis yang dramatis untuk menekankan nilai-nilai kunci. Misalkan CEO secara pribadi menganjurkan beberapa versi kualitas rendah dari produk perusahaan yang telah dijual sebelumnya sebagai produk second. Tindakan ini menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan baru, bahwa untuk selanjutnya perusahaan hanya akan membuat dan menjual produk dengan kualitas terbaik. Yang keenam ada lead by example. Pemimpin dapat mengarungi komitmen bawahan dengan memberikan contoh perilaku teladan dalam interaksi sehari-hari dan harus menunjukkan perilakunya secara konsisten, karena pemimpin akan selalu menjadi sorotan oleh para bawahannya. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. PT Haryong Kitchenware Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan kitchenware dan membuat produk seperti tempat sabun dan alat-alat rumah tangga dengan bahan dasar batu marmer. PT Haryong Kitchenware Indonesia menjalankan usahanya khusus untuk pasar luar negeri. Permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh PT Haryong Kitchenware Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan terjamin. Uniknya, pemimpin atau CEO dari PT Haryong Kitchenware saat ini adalah seorang perempuan yang bernama Felicia Rosali. Beliau telah menjadi CEO sejak perusahaan ini didirikan pada tahun 2000. Walaupun demikian, keseharian Felicia Rosali dalam memimpin PT Haryong Kitchenware Indonesia tetap menaati aturan atau prosedur yang ada di perusahaan. Felicia Rosali selalu mencontohkan atau mencerminkan cara kerja yang baik, yaitu dengan selalu mengerjakan tugas atau pekerjaannya semaksimal mungkin dan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun pemimpin dapat bekerja dengan tidak menaati aturan atau prosedur yang ada dan tidak akan ditegur, akan tetapi Felicia Rosali tidak melakukan hal tersebut. Beliau tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Beliau tidak pernah melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Beliau juga merupakan pemimpin yang jujur kepada karyawannya. Sejauh ini, Felicia Rosali selalu membagikan informasi dan permasalahan internal perusahaan secara terbuka kepada karyawannya, tetapi tetap sesuai dengan kedudukan masing-masing. Selain itu, beliau juga kerap memberikan pujian kepada karyawannya.
Pujian diberikan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan sehingga bekerja dengan lebih baik lagi, dan beliau juga memberikan penghargaan atas hasil kerja karyawannya. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Felicia Rosali di perusahaan ini berupa bonus. Banyak kendala yang beliau hadapi saat membangun dan mengembangkan perusahaan ini. Salah satunya adalah beliau belum berpengalaman menduduki posisi direktur utama. Saat pertama kali menjalankan perusahaan, beliau harus turun langsung ke lapangan yang mayoritas pekerjaannya adalah laki-laki. Meskipun beliau tidak menerima penolakan dari karyawannya, tetapi beliau merasakan ada beberapa karyawan laki-laki yang meragukan kemampuannya dalam memimpin. Walaupun demikian, dalam memimpin PT Haryono Kitchenware Indonesia, Felicia Rosali merupakan sosok pemimpin yang percaya diri. Felicia Rosali terlihat nyaman dan tidak tegang ataupun canggung saat harus tampil dan menyampaikan pendapatnya di depan umum. Felicia Rosali juga termasuk sosok pemimpin yang adil dan demokratis. Felicia Rosali selalu memperlakukan sama rata antar satu karyawan dengan yang lainnya dan menganggap keberadaan karyawan sebagai sesuatu yang penting bagi perusahaan. Selain itu, beliau juga merupakan sosok pemimpin yang kreatif. Beliau kerap kali melontarkan ide-ide baru dan selalu berusaha kreatif mengenai pekerjaan yang sedang ia lakukan. Felicia Rosali juga kerap melakukan penilaian secara pribadi terhadap kepemimpinannya sendiri untuk memastikan apakah kepemimpinannya selama ini sudah baik atau belum. Selanjutnya adalah analisis perilaku pada studi kasus. Yang pertama ada idealis influence. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu keteladanan, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi karyawannya. Hal ini dibuktikan dari keseharian pemimpin dalam bekerja. Poin yang kedua yaitu berlaku jujur, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang jujur. Poin yang ketiga yaitu memberikan pujian, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang bersedia memberikan pujian kepada karyawannya. Pujian ini diberikan dengan tujuan untuk memotivasi karyawannya sehingga dapat bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya inspirational motivation. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama memberikan motivasi, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang memberikan motivasi. Motivasi diberikan dalam bentuk ucapan atau tindakan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu memberikan inspirasi pada karyawan, di mana Felicia Rosali merupakan sosok pemimpin yang dapat menjadi inspirasi bagi karyawannya. Poin yang ketiga yaitu percaya diri, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang percaya diri. Selanjutnya intellectual stimulation, ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu profesionalisme, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang profesional. Poin yang kedua yaitu penilaian diri atau self-assessment, di mana Felicia Rosali melakukan penilaian secara pribadi terhadap kepemimpinannya sendiri. Poin yang ketiga yaitu kreatif, di mana Felicia Rosali merupakan sosok pemimpin yang kreatif. Yang terakhir, individualist consideration, ada 4 poin. Yang pertama adil, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang adil. Poin yang kedua yaitu pemberdayaan, di mana Felicia Rosali selalu memberikan sama rata antar satu karyawan dengan yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu demokratis, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang demokratis. Poin yang terakhir yaitu memberikan penghargaan, di mana Felicia Rosali merupakan pemimpin yang memberikan penghargaan atas hasil kerja karyawannya. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemimpin di perusahaan ini adalah berupa bonus. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.